Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih bersama dengan Dokter Andi Mariani. Kita akrabnya manggilnya Dokter Nani. Iya. Ya, kita lanjut lagi ya. Baik, seperti diinformasikan ya. Jadi untuk PPKM dicabut, kemudian untuk prokesnya itu harus masih tetap ya, Dok ya. Kemudian ya. eh untuk saat ini kan tidak memang untuk keharusan ya untuk memakai masker Iya. itu tidak diharuskan lagi begitu. Tapi untuk pengawasannya sendiri tuh bagaimana sih Dok? Jangan sampai kita apa ya? Karena PPKM-nya sudah dicabut, jadi sudah tidak ada keharusan lagi untuk memakai masker. Tapi yang tetap kita harus waspada. Dari Dinas Kesehatan sendiri itu bagaimana untuk mengawasi, Dok? Ya, untuk Untuk COVID pengawasannya ini? sebetulnya ini kembali lagi ke masing-masing orang ya. Jadi sebetulnya bukan berarti pengawasan. Kita harapannya dengan dicabutnya PPKM ini eh, prokes tetap dilaksanakan, tetapi ya mungkin tidak seperti seketat dulu lagi ya. Sehingga ya dulu mungkin kalau ada yang tidak pakai masker, kita masih kenapa tidak pakai masker seperti itu kan. Nah, sekarang yang mungkin boleh kita perlakukan seperti itu bagi orang-orang yang bergejala. Karena kan kita tidak tahu ini orang misalnya ada gejala flu, batuk, bersin-bersin. Kita kan tidak tahu dan tidak bisa juga. Sebetulnya boleh kita menyarankan dia karena kita di puskesmas masih tetap melaksanakan pemeriksaan kalau misalnya mereka bergejala. Jadi mungkin kalau ada orang yang flu batuk lalu tidak pakai masker bersin sembarangan itu mungkin masih boleh lah kita menyampaikan, atau kalau misalnya segan untuk menyampaikan masih kita enggak apa-apa kok menjauh menghindar daripada memang tertular. Karena kalau misalnya menuju ke endemi nanti kan juga orang kalau flu biasa, sudah biasalah itu kalau flu. Sebelum pandemi pun kita kadang-kadang juga di bulan-bulan tertentu itu banyak orang yang flu. Cuman itu mungkin flu yang biasa kita sebut common cold, jadi akan reda dengan sendirinya kayak meriang-meriang saja, demam itu, tapi tidak ada yang ngikut, tidak ada ikut virus, tidak ada ikut kuman, tidak ada ikut bakteri. Yang masalah kalau sudah muncul ikut virus coronanya barangkali, ikut kuman ikut bakteri TB barangkali. Nah itu yang kita tidak mau. Jadinya memang kita harus senantiasa sebetulnya kita bukannya mau memaksa orang ya represif. Kalau misalnya orang paham bahwa seseorang di dekat saya yang bersin batuk itu bisa menulari saya, itu dengan sendirinya dia akan menghindar. Kalau sudah paham. Cuma kadang orang tidak sadar, dan ini juga orang yang bisa jadi menularkan juga tidak sadar diri bahwa ini saya bisa menjadi sumber penularan, saya tidak pakai masker bersin saja. Nah itu yang mungkin harusnya kita lebih maksimalkan lagi. Ceritanya kita sudah belajar dari pengalaman yang lalu. Jadikan pengalaman itu guru berharga, jangan sampai kita tidak melaksanakannya lagi. Dan kan sudah sangat banyak yang kita dapatkan dari pembelajaran dari pandemi ini. Cuci tangan, kemudian bahwa ini bersih, ini yang tidak bersih itu kan ya di atas kertas harusnya semua orang sudah tahu, tapi rupanya kenyataannya tidak seperti itu. Dan dengan adanya pandemi kemarin itu kita dulu mungkin kita belajar di atas kertas ya. Kalau dengan adanya pandemi kita tidak belajar di atas kertas, langsung praktek. Langsung ya. Jadinya mungkin harapannya itu bisa lebih membekas dan lebih memahamkan masyarakat tentang pelaksanaan hidup yang bersih dan sehat. Oke, dan ini terbukti ya, Dok ya, untuk kekebalan atau herd immunity ini bisa tercapai ya, Dok ya? Tercapai. Dan mudah-mudahan memang seperti itu adanya. Karena jangan sampai seperti saya sampaikan misalnya herd immunity-nya Makassar ini 85% sudah lebih. Jangan sampai kita yang termasuk di 15%-nya. Jangan sampai ya, Dok. Ya, jangan sampai kita yang menjadi penular lagi untuk orang lain nanti. Jadi kalau dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sendiri apa yang sekarang dilakukan? Tetap pasif ya, Dok ya, untuk melakukan edukasi? Ya, untuk vaksinasi kita tetap melaksanakan di puskesmas. Mungkin tidak semasif dulu ya. Dulu kayaknya ada satu puskesmas sampai 2-3 kali seminggu. Sekarang sepertinya sudah
sudah dengan janji karena kita masih tetap berharap bahwa penggunaan ini masih tetap efektif dan efisien, jangan sampai ada yang terbuang. Tetapi kalau sudah ada yang mau divaksin itu kita tidak akan menolak, kita tetap melaksanakan vaksinasi karena upaya kita untuk meningkatkan herd immunity. Jadi kalau meskipun sudah lebih dari batas standar yang diharapkan kan lebih baik lagi sebetulnya kalau lebih tinggi dari yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, jadi itu ya, smart listener kita harus tetap aware terhadap diri sendiri dan juga aware juga nih terhadap orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jangan mau sendiri aja. Kalau sampai lagi flu ya sadar diri harus pakai masker gitu kan. Jangan sayang-sayang maskernya. Ya. Oke, kita terbatas ya oleh waktu, Dok. Mungkin masih ada yang disampaikan untuk smart listener karena untuk PPKM dicabut, apalagi nih ya harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya PPKM itu kan dibuat untuk supaya pada saatnya kemarin itu kita untuk pembatasan untuk kita bisa karena yang kita harapkan sebetulnya pemerintah juga di sini menganggap bahwa PPKM dicabut itu bisa mengefektifkan kembali roda perekonomian yang mungkin agak-agak seret di masa yang 2 tahun kemarin. Jadi harapannya kita mudah-mudahan dengan pelonggaran ini jangan sampai kita terlena lalu tiba-tiba karena namanya saja ini kita tidak tahu ke depan ya kita dinamis pergerakannya virus ini di Tiongkok sana sudah ada peningkatan lagi ya, kalau misalnya kita tidak waspada jangan sampai dia balik lagi ke Indonesia lalu kita harus menghadapi lagi kembali era seperti yang kemarin itu kan kita tidak harapkan. Jadi prokesnya meskipun sudah boleh longgar, tetapi kalau ada yang kira-kira bergejala di sekitar kita, jangan sampai itu kita tertular, jangan sampai juga kita menulari ke orang lain jika kita berada pada posisi yang mungkin bisa menularkan ke orang lain. Ya, jadi jangan abai begitu ya. Tetap peduli dengan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, sekali lagi terima kasih ya Dr. Nani ya. Terima kasih. Sudah hadir di studio. Baik, smart listener, demikian perbincangan kita untuk Makassar Insight untuk hari ini. Dan ya sekali lagi terima kasih untuk Dr. Andi Mariani MHKAS, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, saya Mirza Arianti pamit dan ada Dr. Nani di sini. Kami pamit berdua ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.